Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami dengan segmen ngolam Ngobrol tengah malam. Nah, Pas jadi apa namanya kita apa nih baru selesai mudzakarah di jam jam 2 belum jam Jam 2 2 kurang 5. belum 5 menit kurang 5 menit. Nah, Jadi jadi majelis mujakarah bahas apa? tentang hiwalah. Oh, hiwala. Ya, tapi apa namanya kebetulan setelah kita apa bincang-bincang bincang-bincang. Iya. berbincang-bincang diskusi kan Oh iya, diskusi tentang bab hiwalah ya. tadi kan ini sebentar aja tadi kan Hmm. sekarangnya karena kan pasal atau babnya itu kan pendek aja Pendek ya, betul. jadi gak banyak pembahasan jadi agak ngalut ke mana-mana kan. Kebetulan kita mendapati tentang masalah durhaka. Tapi bukan di kitab itu kan bukan di kitab Bukan itu. kita Ada tapi pertanyaan ya? ada pertanyaan dari nih. Bukan tadi kan Wah. ini Tiba-tiba saya Enggak. Saya kan Ya, datang telat. ya. saya datangnya aja telat Ya. tadi. Ya, Astaga. itu ya. Oh, jadi gitu ya. Kita akan membahas masalah durhaka. Dur. Yang bagaimana durhaka ini apa namanya? Apakah durhaka ini berlaku untuk anak ke orang tua saja atau orang tua ke anak bisa? Bisa gitu? Apakah bisa seperti itu? jadi yang biasa kita kenal kan durhaka itu biasanya disematkan kepada Yang lebih tua. anak yang melawan orang Oh, tua. orang tua. Membangkang. Biasa gitu kan. Hmm. Nggak nurut kan. Hmm. Memang ada kan apa namanya istilah dalam kitab-kitab itulah. Tapi dengan kita kan segmen ngolam ya, jadi santai segmen aja. ngolam, jadi ngobrol. Nggak terlalu Ya, ngobrol santai lah. kontekstual apa Ya. segala macam, santai aja sih. Kurang santai sih sebenarnya. Ya. Karena Ya, itulah. bersangkutan orang tua kan. Ya. Gitu kan. Tapi sebenarnya juga ada sih kalaunya dari orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak itu bisa juga disebut durhaka. Oh, bisa juga durhaka gitu. Ya, mungkin ada kata diksi yang lain, cuma lebih kepada masih durhaka lah katanya. Karena dogma orang tua di daerah, bukan di daerah kita sih, tapi di tempat kita mungkin ya, mungkin sebagai saya yang mengalami juga kan. Kata Orang tua udah ada. dia udah Ya, udah. ya innalillah lah. Ya, jadi apa namanya untuk masalah durhaka ini ditetapkan oleh orang tua itu cuma untuk anak saja dogmanya. Biasaan. Ya, sebenarnya memang seperti itu sih kalau yang dari apa namanya kata asalnya memang seperti itu. Karena kan kebanyakannya kan diartikan durhaka itu kan karena melawan orang yang lebih tua, entah itu sebagai gurunya atau orang tuanya atau kakaknya, yang jelas lebih tua lah. Dan dengan garis bawah melawan. Ya, kalau misalkan contoh misalkan orang tuanya menyuruh sesuatu yang dilarang, Itu tidak kalau anak ini tidak menjalankan, tidak maka itu termasuk. tidak dimasukkan kata durhaka atau Oh, kualat jadi biasanya kan tidak masuk karena kan memang ada kan kaidah umum itu kan tidak ada kata taat kepada makhluk apabila dalam garis maksiat kepada Tuhan. Dalam arti ketika orang tua menyuruh sesuatu yang tidak diperbolehkan secara agama, maka bahkan itu wajib untuk tidak mentaati. Namun tetap menjaga etika, bukan berarti menghina orang tuanya, Karena ngata-ngatain orang tuanya, enggak. tetap sopan santun tetap harus dijaga. Ya, karena kan nggak ada orang tua, nggak ada kita. Iya, Itulah perantaranya. nah itu yang jasa yang tidak mungkin bisa digantikan. Iya, Kan ada orang tua, adanya kita. Nggak ada kan kata-katanya adanya kita, kalau ada orang tua kan nggak bisa dibalik kan. nggak bisa. Nggak bisa Ya, dibalik paling kan. gini, kita ke depannya kita yang bakal jadi orang tua. Kan ya, itu kan tapi konteksnya beda lagi. Iya, beda lagi sih. Beda lagi itu. Cuman ini kan temanya bisa tadi antara yang anak durhaka sama orang tua dan orang tua yang bisa durhaka juga Ya. anak. Oh, itu gimana itu penjelasannya? Maksudnya itu gimana anak durhaka ke orang tua itu? Spesifik bukan. anak yang Oh, durhaka. Iya. Seperti apa? Anak yang durhaka. Iya, jadi seperti tadi contohnya, misalkan seseorang anak itu tidak
atau melakukan sesuatu yang membuat orang tua itu tersakiti. Ada dalam redaksi kitab itu kan membuat orang tua itu merasa tersakiti. Ta'adziyan bahasanya itu. Tunggu. Namun di luar pada kewajiban. Tunggu, maaf saya potong. Tapi apa namanya, kebanyakan orang tua lebih kayak ego sih, lebih ke ego. Ya. Orang tua lebih ke ego kayaknya. Maksudnya kayak ego, Kayak walaupun kita tahu kita benar, tapi orang tua lebih kayak lu tuh tetap salah. Nah, Oh, mau lebih gimana pun karena lu tetap ngelihat salah. di si orang tua ini kan Ah. merasa lebih tua, lebih banyak Ah. pengalaman ketimbang si yang anak ini. Biasanya gitu. ya Itu itu. di mana Ya, menurut? maksudnya gini. Jadi kalau seperti itu mungkin ada penilaian dari dua sisi lah. Satu, orang tua itu kan kebiasaannya, normalnya orang tua itu kan pasti ingin anaknya bahagia, selamat, yang terbaik untuk anaknya. Namun kan kadang anak ini punya prinsip atau perspektif berbeda dalam menjalani kehidupannya. Yang mana kadang bisa jadi bertolak belakang Ya, dengan keinginan cara orang didikan orang tua. Ya. Yang mana orang tua itu kan didikannya pasti didikan orang dulu lah. tua. Iya, Ya, orang dulu. ya. Sedangkan anak ini kan didikannya itu kadang terpengaruh dengan Masa keadaan kini. sekarang. Iya, masa kini ya. Yang mana kadang sangat bisa, bukan sangat ya, bisa bertolak belakang. Iya. Walaupun bisa aja menemukan titik temunya. Jadi kalaunya bisa disimpulkan itu, orang tua itu bisa lebih kepada mengarahkan yang baik. Namun untuk keputusannya, kalau anak udah dewasa Ya, pastinya sudah bisa bisa. lah mencari jalan yang lebih bijak. Apalagi kan sekarang ini anak-anak yang sekarang nih kan udah bisa bersosial media, Ya. lebih Perkembangannya kayaknya lebih cepat. iya lebih cepat ketimbang misal orang Yang kita tua zaman nih dulu. kan mengajarkan tapi mengajarkan dengan cara yang lama. Nah, di situ kan biasanya ada pertentangan. Ya, itu biasa. Bukan mungkin itu hampir Rata-rata sih, rata-rata. rata-rata semua anak sekarang Itulah gitu. mungkin pelajaran bagi kita yang akan menjadi orang tua atau sudah menjadi orang tua. Mendidik anak itu bisa menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Ya, benar. Yang penting garis bawahnya itu kan yang penting baik dan mendidik. Ya. Tidak harus sama seperti kita dididik orang tua dulu. Iya, benar. Kalau misalnya kita memaksakan didikan orang tua kita dulu, kita implementasikan atau aplikasikan kepada anak, yang mana anak ini Yang notabene sebagai apalagi Gen Z, apalagi apa Gen Gen Alpha. Alpha, Waduh, pasti parah kan sih. nggak bisa Ya, nggak ya, bisa menemukan hidup. mungkin bisa menjadikan anak itu terkena mental jadinya. Ya, Rasa apa ini didikan orang tua sih gini banget. membangkang. Nah, Lebih membangkang ya, gitu. Ya, jadi lebih kepada yang penting tuh bisa, makanya jadi anak itu udah berat, jadi orang tua itu lebih berat, Lebih berat. Ya. tapi mungkin kita memandang oh enak ya jadi orang tua, nyuruh aja, Hmm. kalau nggak diturutin kualat, padahal nggak gitu konsepnya, Itu sih pandangan sesimpel itu Ya, sebenarnya. pandangan anak-anak kita ya. sewaktu kita lagi Masih kecil. Iya. Yang penting kita walaupun misalkan orang tua menyuruh dengan sesuatu yang mungkin menurut kita sesuai ilmu yang ada, ini kayaknya berlainan. Nah itu tetap kita menghargai sebagai orang tua, tapi nggak apa-apa kalau misalkan itu menurut kita memang sesuai ilmunya bahwa itu memang kurang baik, maka tidak apa-apa. Ya, tidak kecuali dilakukan. kurang baik ya arahan Ya, dari pasti. orang tua yang Kalau menurut misalkan baik kan, nah Mhm. itu bisa mengarah kepada wajib kan. ya benar. Kalau kurang baik ya boleh lah gitu Mungkin agak dihindari ya, Simpelnya itu mungkin gini, kalau disuruh orang tua Mhm. maka kita bisa lah memilih yang mana ini baik, ini tidak. Ah, Bukan berarti semuanya ditolak, semuanya diturutin. Betul. Jadi akal bermain. Ya. Kalau bermain. Jadi konsep durhakanya nggak relevan gitu. Ya. Mungkin lebih bisa ditafsir atau dikerucutkan lah. Ya. Masing-masing ada pilah-pilahnya bahwa yang ini durhaka, beneran durhaka, yang ini mungkin cuma dogma durhaka Iya, aja. benar. Nah, itu kan sesuai kan sama Sesuai. temanya. Nah, jadi juga ada nih kan misal orang tua yang durhaka kepada anaknya itu gimana lagi itu?
Nah, jadi kan gini, Mm-mm. orang tua itu kan punya kewajiban Mm-mm. kepada anak. Contoh seperti mendidik anak, Mm-mm. memberi makan, Ya. memberikan tempat tinggal, Baju. ya kiswa segala macam. Mm-mm. Mungkin Kebutuhan. nama yang baik pun itu tugas orang tua. Ya, Jadi kan menyekolahkan Iya, juga. iya, iya, nanti kan kalau tidak bisa mendidik langsung Mm-mm. bisa Sekolahkan. disekolahkan. Tapi lebih abdol yang apa namanya orang tua yang mendidik langsung atau gimana? Ya kalau bisa. Kalau Tapi kan bisa bisa. aja kan keduanya langsung. Hmm. Jadi anak itu Sekalian. disekolahkan, Sekalian. mungkin lesnya bisa orang tuanya. Ah, Tapi kebanyakan orang tua kan mencarikan iya, uangnya mencarikan untuk Jadi gak ada waktu lagi lah ya biasanya. nggak ada waktu biasanya. Jadi biasanya kalonya konsep durhaka orang tua kepada anak Mm-mm. itu mungkin kepada arahnya ketika orang tua itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya Mm. dan memang menganggap, bisa dikatakan lah, menganggap itu bukan kewajiban atau menelantarkan lah. Menelantarkan. Ya, Lebih. jadi menelantarkan anak itu, nah itu masuk konsep durhaka orang tua kepada anak. Yang mana itu kewajiban seorang tua untuk menafkahi, mendidik segala macam yang berkaitan dengan orang tua, tapi tidak dilakukannya sebagai orang tua. Yang mana itu kan pasti kan mengakibatkan anak itu tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anaknya. Otomatis juga itu kan orang itu apa namanya, si anak ini nanti dewasanya berarti Atau pikiran dewasanya itu si anak ini umur jatuhnya itu umur berapa dibilang Kira-kira. dewasa dibilang Kira-kira. dewasanya ya gitu. kalau berkaitan dengan hukum biasanya dewasa itu bermacam-macam ya, ada yang Mm-mm. ngambil umur balik, ada yang ngambil kalau di hukum perdata Setelah balik nggak wajib lagi gitu Nafkahin. dinafkahin oleh orang tua atau ya gimana? sebahagian memang seperti itu sih, karena dia sudah bisa, yang jelas pasti orangnya normal ya, balik segala macam normal lah. Mhm. Jadi dia sudah bisa berusaha mencari uang sendiri, Mhm. mencari pendidikan yang mana yang lebih baik. Hmm. Makanya biasanya orang yang sekolah itu kan batasannya mungkin lah umur 15 tahun lah, Ya, udah lulus 15. kan biasanya Ya sekitar 15, 16, 17, 18 Ya. lah. Yang jelas udah balik ya. udah Nah, balik. lalu kan di situ dia biasanya nyambung untuk kuliah Kuliah. atau ke sejenisnya lah. Ya. Yang mana biasanya itu pilihan dia sendiri. Bisa memilah. Ya, Oh iya. jadi orang tua itu cuma mengarahkan aja lagi, tinggal si anaknya itu yang Memilah. penentuan. Oh iya, penentuan. Beda kan waktu kita masih kecil itu Ya masih. kebanyakannya pasti pilihan orang tua. Ya. Pure. Ya, Ya, pure. Nah, Ya, dari- bukan ada intervensi anak. Hmm. Anak ini di mana kah? Di mana? Ya nggak bisa kan, nggak bisa Ya. nentuin kalau si anak ngikut aja apa kata orang tua. Nah itu Mungkin satu pertanyaan lagi ya. boleh. Boleh. Jadi Atau dua. Dua kayaknya sih. tunggu nih, agak Berat. enggak Apa- ada yang pengen ditanyain nih. Semisal nih kan si Ian udah balik kan katanya tadi, menikahkan anak itu gimana? Itu apa, masih tanggung jawab orang tua atau si tanggung jawab pribadi si anak? Oh iya. Ada kan sebagian tuh yang bilang nih orang tua Ya, itu masih tanggung ya, jawab lah masih untuk tanggung jawab orang tua menikahkan untuk sampai menikahkan. menikahkan gitu. Itu gimana itu? Kak, tapi ini kalau untuk biasanya yang aku dengar sih apa namanya untuk yang anak laki-laki. Anak laki-laki. Kalau anak perempuan katanya kan Ya, pasti ya. sebagai wali ya. Itu gimana itu? Menikah. Emang ada Emangnya gitu? anak laki-laki dinikahkan ya? Enggak, maksudnya itu kan Ongkos. ya ongkos lah. Ongkos Kan nikah, ongkos Ya pernikahan. itu di zaman sekarang. Saya kurang tahu ya pastinya, cuma itu mungkin secara tradisinya. Tradisinya. tradisi Oh, jadi itu mungkin. jatuhnya tradisi. Ya, seingat saya secara tradisi itu kan mungkin entah tradisi atau di kitabnya ada, saya kurang ingat ya. Yang jelas seingat saya itu gini, kalau udah balik orang itu bisa dikatakan urusan dia pribadi itu diserahkan kepada diri sendiri. Orang tua itu mungkin lebih kepada cuma ngebantu aja, Mensupport, ya mensupport aja, bukan secara keseluruhan. bukan keseluruhan. Namun tradisi di kita kan biasanya kalaunya orang tuanya mampu, anaknya kurang mampu, artinya kurang mampu ini dalam artian untuk membiayai segala macamnya, kan biasanya diongkosi orang tua. Ya. Namun ada juga kan anak yang
memang udah mampu sendiri, maka dia sendiri aja, orang tuanya cuma support sedikit aja. Oh, Tapi bisa juga kan keduanya. Oh, berarti Anaknya ini punya anaknya separuh, orang tuanya separuh. Bisa aja kan? Oh, jadi itu sebuah keharusan. jadi jatuhnya itu enggak durhaka tadi kan? enggak masuk Orang tua enggak jatuh durhaka ya? Oh. Iya. Nah, itu kan itu kayak penjelasan sih gitu. kurang enggak nggak masuk, Nggak nggak masuk. Nggak masuk konsep. mungkin sebuah lebih kepada sebuah, kalau bahasa kita itu sepantasnya aja, Sepantasnya. seharusnya, bukan kewajiban yang bila dia tidak mengerjakan maka berdosa, enggak masuk, Oh, enggak iya, masuk iya, ke arah iya, sana. iya, Nggak iya. masuk. Kalau masuk gimana itu konsepnya? Iya itu. Orang tua yang enggak mengawinkan itu. anaknya laki-laki, Oh, anak laki-laki, aduh. dia bisa kerja, udah dapat uang, masa Oh. enggak diongkosi untuk kawin, dosa? Soalnya kan kita bakal jadi orang tua juga nih. Iya. Kita nggak mampu untuk kita main logika aja ya. Iya, iya. Logika Itu aja. agak menakutkan juga itu jatuhnya. Kalau misalkan durhaka gitu. ih lagi. Iya. Soalnya kan umur kita sekarang ini kan dibilang orang tua yang masuk, Ya. dibilang anak yang masuk. Mungkin tongkrongan bapak-bapak. Iya, tongkrongan bapak-bapak yang punya anak. Iya, yang Dan punya anak. masih punya bapak. Ya, Ya masih sebagai punya bapak. ya, Iya, masih punya bapak. Nah, gitu. Masa-masa transisi. Ya, masa-masa transisi. betul. Berat ya. Enggak berat sih, enggak berat. Berat ya? Berat sih kayaknya. Mungkin ketika Anda mengatakan berat, berarti Anda satu lagi berat. Oh. Mungkin saya mengatakan lagi Men, enggak betul, men. berat, berarti Oh, saya enggak enggak berat. berarti. Enggak berarti. Hanya ada kata-kata kan hidup itu tidak bukan kemarin, bukan akan datang. Hidup itu adalah kita saat ini. Ketika kita hidup ya. saat Iya. ini, Aha. maka kita tidak memikirkan yang lalu, tidak memikirkan yang akan datang. Hmm, Jadi simpel aja. jalani. Kadang jadi orang berat itu karena dia memikirkan identitas yang lalu, identitas yang sebelumnya, yang mana membawa pikirannya lebih berat karena beban yang beberapa tahun itu dipikulnya sampai hari ini. Oh, ini. Oh, Ini masuk psikolog sih. Ya benar. Kayaknya ini apa namanya? Jangan memikirkan hari esok, tapi jalanilah hari ini. Ya. Walaupun kita nggak apa-apa membuat planning hari ini, karena tugas kita planning itu memang hari ini. Untuk eksekusinya memang akan datang. Iya. Jangan disesalin yang kemarin. Nah, Satu pertanyaan lagi apa? boleh. Apa tutup? Apa gimana? Boleh. Satu pertanyaan lagi. Kalau masih mengganjal itu keluarkan aja. Mungkin kalau aja satu aja lagi. Iya. Kalau dua sih kayaknya sudah nih, kopinya udah Nah, ya ini kita habis. nggak disupport banyak kopi Udah nih. habis. Aduh. Tadi udah minyak habis juga. Makan mie. Iya, Aduh. kan bisa. Apa namanya? Mau tanya lagi, satu. Apa tutup? Tutup aja Kail ya. Udah 18 menit. Udah masuk. Nah, jadi penutupan. Mungkin saya beri kesimpulan. Jadi kesimpulan dari podcast ini, durhaka itu bukan berarti dari satu sisi saja. Ya. Bisa dari dua sisi. Yang mana garis besarnya adalah ketika seseorang melawan kepada orang tua, yang mana tidak melakukan atau melawan itu berdasarkan atas kesalahan. Artinya kesalahan bukan atas kebaikan misalkan. Dan bisa juga orang tua itu dianggap durhaka kepada anaknya ketika tidak melaksanakan kewajiban sebagai orang tua, atau dalam konteks menelantarkan anak. Iya, menelantarkan anak. Nah, di situ jadinya seperti koin yang bermata dua. Oke. Jadi cukup sampai di sini, guys ya. Kita tunggu lagi apa namanya episode selanjutnya. Ya. Mungkin bisa kalau ada Pertanyaan? pertanyaan atau ada tema yang mau diangkat, bisa Ya, tulis di bisa. kolom komentar. Boleh ya. Nah, jadi jangan lupa like dan subscribe channel ini. Biar kita akan terus berkembang. Oke. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.